Karena kita bicara uangnya rakyat, Pak. Kita bicara pelayanan kepada publik, bukan IO event pilkada, Pak. Tolonglah jangan main-main dengan persoalan ini. Karena bayangkan sekarang CPNS ataupun P3K aja nggak jelas nasibnya, Pak. Kita buang-buang uang untuk PSU lagi. Di mana kita ini punya tanggung jawab? Saya ingin menitip pesan saja, Pak. Tolonglah kita tidak berlama-lama dengan ini. Jangan sampai ada PSU lain. Sekian saja bahwa seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk PSU menjadi beban kabupaten, kota, dan provinsi ya Pak. Tidak ada tanggung renteng pemerintah pusat. Semuanya dari daerah. Izin Pak mic-nya Pak. Per hari ini hanya Pasaman dan Bovendigul yang minta waktu untuk mereka melakukan adjustment lagi. Seperti Pasaman itu anggarannya 1,4 triliun Pak APBD-nya Pak. Intinya kan Pak Menteri bahwa anggaran untuk PSU ini semua menjadi tanggung jawab daerah ya. Kan itu nih kesimpulannya. Ya, itu skenario kami yang paling utama. Oke, baik. Yang kedua pertanyaan saya, mungkin ini mohon maaf Ketua, interaktif aja. Total seluruhnya defisit berapa Pak? Total seluruh biaya yang dibutuhkan semua lembaga ini berapa Pak untuk pelaksanaan, termasuk TNI Polri? Karena ini bingung-bingung nih, kita lihat banyak tabel-tabelnya ini. Belum ada. Sudah ada sinkronisasi belum? Ini datanya Pak. Tapi ini tadi kami terjemahkan, rincikan dalam tabel. Kalau gini aja kan nanti nggak ada data pendukung Pak. Tadi data pendukung yang kami sampaikan rinci tadi detail dan kami share. Tapi ini kami sudah rekap secara seluruhnya lah, seperti ini. Jadi KPUD 429 sekian miliar, Bawaslu daerah 180 miliar, TNI 38 miliar, Polri 91, total 719 miliar. Oke, Bapak Bawaslu dan Pak KPU ini mendekati nggak angkanya dari Pak Menteri? Ini kayaknya masih angka lama ini. Karena KPU dari 429 sudah turun jadi 392. Ini data Pak. Oh, plus yang dua ya, tambahan ya. Untuk KPU plus 2 yang kotak kosong menang, diulang. Jadi KPU berapa Pak? Bisa catat Pak. Total biaya yang dibutuhkan Pak. 392. Benar Pak, 392 miliar. 392, 333 sekian. Oke, Bawaslu Pak? 164 560. 164 560. Makanya tadi 99, kalau lihat yang diterjemahkan di sini kan 99, makanya saya bingung. Kekurangannya Pak. Jadi itu bisa kekurangannya 99, ini yang dibutuhkan. Totalnya 164, tapi jika kemudian NPHD sisa NPHD digunakan, maka ada pengurangan sekitar 60. Jadi totalnya 99 yang bisa jadi itu dikurangi dari sisa NPHD Pak. Iya, catatan saya tadi begitu Pak, 99 166. Oke. Itu juga nanti yang semua ke daerah itu kan, anggaran daerah. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak-Bapak, hampir semua daerah kita itu defisit anggarannya Pak. Kalau saya lihat di sini data yang ada aja sama saya, misalnya. Ini Kabupaten Serang itu defisitnya 116 miliar Pak. Oke. Papua itu defisitnya 195,4 miliar. Bovendigul itu defisitnya 45,6 miliar. Saya hanya ingin bilang bahwa konsekuensinya adalah pelayanan kepada masyarakat, Pak. Kalau benar, APBD yang mereka ajukan dan disetujui oleh pemerintah itu betul-betul tidak efisien, Pak Mendagri. Tadi kan kalau menurut penjelasan Bapak banyak sekali yang ngawur itu di dalam anggaran itu, misalnya biaya makan, perjalanan, dan yang lain-lain. Kalau memang itu adalah efisiensi, saya kira tidak akan terlalu berpengaruh, Pak. Tapi kalau ini
tidak hati-hati kita, maka ini akan berdampak terhadap kondisi real di daerah, Pak. Apalagi kalau dia gede, Pak. Ya. Kemudian saya ingin mengingatkan bahwa ada potensi untuk gugatan ulang dan PSU, Pak. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bisa macam-macam karena kita nggak ngerti ini MK sekarang kayak apa. Yang digugat sengketa hasil, yang keluar diskualifikasi misalnya. Ini kan sudah nggak ada yang bisa kita tebak lagi ini ke depan. Jadi tentu harus memperhitungkan memitigasi resiko itu, Pak. Kalau Provinsi Papua diulang lagi, Pak. Misalnya tingkatnya provinsi ini. Nggak gawat kita. Ya. Jadi saya kira di sini dituntut komitmen kita untuk betul-betul menghadirkan pemilu yang demokratis, jurdil, bersih gitu ya. Ini saya kira menjadi penting, Pak, karena kita bicara uangnya rakyat, Pak. Kita bicara pelayanan kepada publik, bukan IO event pilkada, Pak. Tolong value for money, Pak. Jangan kita membebani rakyat kita karena keteledoran pelaksana, pengawas, dan peserta pemilu, Pak. Tolonglah jangan main-main dengan persoalan ini. Karena bayangkan sekarang CPNS ataupun P3K aja nggak jelas nasibnya, Pak. Kita buang-buang uang untuk PSU lagi. Di mana kita ini punya tanggung jawab? Jadi tolonglah perhatian terhadap hal itu, Pak. Yang ketiga, pertanyaan saya, apakah ini hari libur, Pak? Yang bukan Sabtu Minggu nanti. Kalau tidak hari libur, ya Pak, yang datang ke TPS, berapa persen, Pak? Kan ini perlu menjadi perhatian kita, Pak. Ini saya belum mendengar keterangan soal ini. Apakah dia diliburkan atau tidak. Kemudian nanti bagaimana konsekuensinya jika ada PSU ulang, Pak, dengan masa jabatan kepala daerah terpilih, Pak? Apakah juga terpangkas, tetap dihitung per seperti yang kemarin sudah dilantik, atau ada konsekuensi? Karena ini menyangkut hak konstitusi. Periode itu 5 tahun. Ada hal yang harus kita jawab di situ. Kalau nanti pelantikan misalnya jadinya Agustus atau November 2025, apakah dia kehilangan hak konstitusinya tidak penuh 5 tahun? Apakah ada justifikasi untuk itu? Kan perlu dipikirkan. Ya. Lalu kemudian nih kepada KPU, Pak, tentang kampanye dan tahapan. Saya berharap nggak perlu lagi ada kampanye jor-joran, Pak. Kalau perlu di sini, Pak, duduk bareng dengan para peserta pemilu, Pak. Yang paling penting itu seluruh rakyat di daerah itu, seluruh pemilih tahu siapa pasangan calon dan apa yang diperjuangkan. Dan itu bisa lewat brosur, Pak. Dipastikan setiap rumah mendapatkan itu, Pak. Apalagi yang yang tidak mengganti pasangan calon atau hanya wakilnya yang diganti, Pak, nggak signifikan, Pak. Untuk kemudian tahapan pemilunya seperti tahapan pemilu yang normal, Pak. Ini tolong jadi perhatian, Pak. Supaya apa? Kita bisa mengawasi pemilu itu lebih bersih, Pak. Karena kalau terlalu ramai di lapangan, Pak, yang bermain politik uang dan sembako nggak terdeteksi, Pak. Tapi kalau dia betul-betul di-manage kampanyenya, kita bisa berharap pemilunya jadi lebih bersih. Itu kalau menurut saya. Yang kelima, saya ingin mengingatkan bahwa efisiensi jangan mengorbankan kualitas, Pak. Ya, karena resikonya nanti ngulang lagi, rugi juga kita. Jadi efisiensi itu betul-betul tetap dengan konsep tadi, value per money, tapi kualitas tetap. Ya. Jangan sampai hanya efisiensi, tapi hasilnya nanti di belakang kita ngulang-ngulang lagi. Yang terakhir nih ke KPU, Pak. Apakah calon yang baru, kan ada juga tuh yang calon bupatinya diganti, itu ngulang dari awal nggak, Pak? Visi misi segala macam, Pak.
Karena beda orang kan tentu sudah beda konsep berpikirnya, Pak. Jangan sampai nanti mereka digugat lagi ke KPU karena menyertakan dokumen yang lama, di mana orangnya sudah berbeda. Nah, diputus lagi sama MK tuh, diskualifikasi lagi. Tolong hati-hati dengan hal-hal seperti ini, Pak. Ya, soal-soal legal administrasi, ya, yang seharusnya bisa dicegah, jangan sampai nanti berakhir di di PSU maupun di Mahkamah Konstitusi dan hasilnya kurang baik. Saya ingin menitip pesan saja, Pak, tolonglah kita tidak berlama-lama dengan ini. Jangan sampai ada PSU lain. Ya, tolong kita proaktif, Pak. Ya. Saya minta tolong sangat ini, Pak. Juga tolong disampaikan kepada TNI Polri. Ya. Kalau Bawaslu tidak mampu menjaga semua teritori, apakah itu TPS maupun desa kelurahan, tolong dipastikan, Pak, kita nggak ada PSU-PSUan lagi, Pak. Ya, karena setiap PSU itu artinya mengambil haknya rakyat, Pak. Mengurangi pelayanan publiknya, Pak. Ya. Saya kira itu dari saya, pimpinan. Terima kasih.